Yang lain udah hancur. Tempat Nabi dilahirkan sekarang sudah jadi toilet. Para pengagum dan para penganjur Wahabi di Indonesia hari ini lebih Saudi dari Saudi. Dan ingin mengsaudikan Indonesia sama seperti Saudi zaman dulu. Mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memurtad-murtadkan. Ini Salafi ini kan mereka pintar, sebenarnya mereka ini kelompok Wahabi. Sebenarnya Wahabi. Itu loh, ideologi itu memang seperti itu. Ketika kepalanya sudah tumbang, ekornya itu melibas kemana-mana. Dan mereka ekor ini merasa lebih kepala daripada kepalanya yang dulu. Unjuk rasa, kerajaan Arab Saudi memang paling anti dengan unjuk rasa. Karena kerajaan Arab Saudi memang ingin mengamankan kekuasaan politiknya dari gerakan-gerakan rakyat. Mereka juga mengharamkan demokrasi. Karena demokrasi adalah ancaman terbesar terhadap kekuasaan politik Raja Arab Saudi. Mereka juga mengharamkan khilafah hari ini. Mereka juga mengharamkan Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Karena apa? Karena khilafah juga menjadi ancaman terbesar terhadap sistem politik kerajaan yang bernama Al-Mamlakah. Arab Saudi hari ini bukan khilafah. Mereka itu adalah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Mereka kerajaan, sama seperti sistemnya Bani Umayyah. Sama persis. Dari bapak turun ke anak, dari anak turun ke cucu, dari cucu turun ke cicit. Ini sistem politik pemerintahan mereka. Makanya kemudian ajaran-ajaran Wahabi Salafi yang diawali dari pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini berusaha disebarkan hari ini, diindoktrinasi kepada rakyat di Indonesia ini sebenarnya konsumsinya adalah konsumsi politik yang berbeda. Jadi kalau kita mau berbicara tentang Wahabi Salafi, kita juga harus berbicara tentang genealogi ajaran-ajaran politik atas nama agama. Padahal ajaran-ajaran Ikhwanul Muslimin dengan kelompok Wahabi ini sama, secara usul fikih sama, secara ubudiyah sama persis. Bedanya adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi mengglorifikasi ajaran-ajaran berbasis kerajaan, berbasis mamlakah, Ikhwanul Muslimin berbasis khilafah. Ini bedanya. Itulah mengapa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab di Mesir dibelokkan oleh oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb lebih berbasis kepada khilafah, kepada tegaknya khilafah. Ini perbedaannya di antara mereka. Ajaran agamanya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya langsung ngegas saja kalau udah bicara soal ini. Dan hari ini di Indonesia inilah virus yang disebut virus karena mereka pada dasarnya anti Pancasila dan anti NKRI. Kalau mereka bicara NKRI, mereka bisa bilang saya cinta NKRI. Ya, karena mereka memang dididik untuk mencintai negaranya. Ajaran-ajaran terdahulu mereka memang dididik untuk mencintai Arab Saudi dan memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada zamannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Menghancurkan situs-situs kenabian. Ingin menghancurkan makam Nabi kok mereka. Tapi untungnya ada ulama-ulama dari sini, Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya, menghalangi gerakan-gerakan itu. Sehingga makam Nabi hari ini di Madinah betul-betul masih utuh. Yang lain udah hancur. Tempat Nabi dilahirkan sekarang sudah jadi toilet. Terminal bis Sabko pada zaman saya naik haji dulu. Hari ini mungkin sudah menjadi perluasan dari persis di sebelahnya Jabal Qubais. Dan ini semua adalah gerakan-gerakan dari gerakan politik mereka karena apa? Karena pertimbangannya. Mereka ingin memutus mata rantai dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Orang naik haji dulu bayarnya ke Kekaisaran Ottoman. Kaisar Ottoman lalu membayar ke kapal Belanda untuk membawa jamaah haji dari Indonesia untuk pergi ke sana. Tapi kafilah-kafilah yang ingin melaksanakan haji dari negara-negara Arab sekitar pada waktu itu dicegat dan dirampok oleh kelompok-kelompok Najat ini. Silakan buka akar sejarah. Saya berani mengatakan begini karena saya baca sejarahnya. Saya berani dibantah juga. Mari kita baca sejarah secara detail. Itulah mengapa mereka kemudian mengharamkan ziarah kubur dan sebagainya. Itu karena memang persoalan-persoalan politik pada saat itu memang memerlukan begitu. Kalau tidak, kekuatan-kekuatan Kekaisaran Ottoman tidak akan hilang di Arab Saudi.
Ini bukan hanya perebutan soal ajaran-ajaran agama, tapi sebenarnya ini adalah basis inti dari bagaimana cara mereka memerdekakan Saudi di bawah keluarga Ibnu Saud. Dan akhirnya apa? Keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il terusir hingga ke Yordania hari ini. Dzurriyyah-dzurriyyah kenabian, para Saudi, orang-orang yang menanamkan ajaran-ajaran berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semua dipersekusi dan ditenggelamkan, termasuk keluarga dari Al-Maliki. Ajaran-ajaran Thariqah hari ini juga dipersekusi. Persoalannya kemudian hari ini adalah ketika Arab Saudi berubah di bawah Pangeran Muhammad bin Salman, mereka menyadari kekeliruan itu semua dan mereka meratifikasi hukum agama yang menjadi hukum negara. Ya bayangkan, dulu mereka menganggap yang paling benar, tapi setelah konsumsi itu selesai, Saudi sudah merdeka, Saudi sudah berdaulat, dan Saudi sudah kaya raya, ajaran itu ditinggalkan sekarang. Dan mereka sudah mengubah semua usul-usul fikih yang dijadikan hukum negara. Termasuk perempuan boleh keluar negeri tanpa mahram, perempuan sudah boleh berpendidikan, perempuan sudah boleh bekerja, perempuan sudah boleh nyetir mobil, jadi supir Grab juga sudah bisa hari ini. Dan orang-orang Saudi sudah tidak membuat pemisahan-pemisahan antara laki-laki dan perempuan di mal misalnya. Bahkan mereka sudah mengadakan konser musik di Riyadh, mereka sudah membuka gedung bioskop dan sebagainya. Manusia tidak bisa kalau kemudian memaksakan hidup sama seperti abad ke-8, ke-9 dan sebagainya. Karena peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Ini yang terjadi di Arab Saudi hari ini. Ambiguitas dan anomali itu tercipta, kebingungan-kebingungan dan tercipta. Akhirnya apa? Menempatkan para pengagum dan para penganjur Wahabi di Indonesia hari ini lebih Saudi dari Saudi. Orang Saudi berusaha menjadi orang Indonesia hari ini. Mereka memberikan kebebasan-kebebasan. Hijab bahkan tidak diwajibkan di Arab Saudi hari ini kecuali di Haramain, di 2 kota suci. Dan ini dialami oleh bangsa Arab Saudi. Dan orang-orang Wahabi di Indonesia hari ini ingin mengsaudikan Indonesia. Sama seperti Saudi zaman dulu. Dan mereka berusaha memecah belah dengan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memurtad-murtadkan. Itu semua terjadi di antara kita. Dan semuanya sudah menjadi virus menginfiltrasi kita hari ini. Mulai dari kepolisian, TNI, semua dimasuki. Pelayanan-pelayanan publik semua dimasuki. ASN semua dimasuki, kampus-kampus dimasuki, pesantren dikooptasi, termasuk pesantren kakek saya tadi. Karena apa? Karena mereka betul-betul gagal move on dari apa yang dilakukan Saudi hari ini. Peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Saya katakan ketika pertemuan yang pertama di GMNU, saya katakan peradaban manusia ini tidak bisa dihambat dengan hanya halal dan haram. Serius, dia berjalan dengan logikanya sendiri. Kalau kita memaksakan kepala kita tertinggal di abad pertengahan, tapi kaki kita hidup di abad milenium, pada akhirnya kita betul-betul tidak berperadaban. Coba hari ini mereka dengan gampangnya membid'ahkan sana sini, sementara mereka hidup 100% dengan dunia-dunia bid'ah. Munafik. Ini yang mereka lakukan. Mereka hanya menyerang ajaran-ajaran NU, ajaran-ajaran Nahdliyin, orang-orang yang betul-betul menghargai perbedaan, orang-orang yang ingin mengglorifikasi Kanjeng Nabi Muhammad dengan maulidan dan sebagainya. Sementara mereka bergelimang dengan ajaran-ajaran bid'ah sebenarnya. Mereka tidak memahami akar genealogi historik bagaimana Wahabi itu diciptakan. Semua ini tidak lepas dari berbagai hegemoni politik. Dan hari ini mereka berusaha seolah-olah bisa menghegemonisasi, berusaha menghomogenisasi. Orang se-Indonesia mau diwahabikan semua. Ini terjadi di sini. Orang-orang NU hari ini, saya tidak menganggap NU ini sebagai seorang malaikat yang paling benar. Tidak. Semua orang berkeyakinan pasti paling benar. Persoalannya adalah sejauh mana kita bisa mengaku ajaran kita yang paling benar tanpa harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Persoalan dari kelompok Salafi Wahabi ini, di satu sisi dia mengaku yang paling benar, di satu sisi yang lain dia mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini adalah konsep Wahabi pertama ketika Arab Saudi ingin memerdekakan diri dari kekuasaan-kekuasaan politik di Arab pada zamannya. Dan ini dilakukan di negara kita yang betul-betul menurut saya ini sudah adem ayem. Tidak heran kemudian
Saya sering bercerita bahwa saya sering bertemu dengan kelompok-kelompok teroris yang baru ditangkap. Saya jamin 100% mereka penganut faham Salafi Wahabi. Mari kita buka-bukaan data. Saya yang ketemu dengan teroris-teroris itu, udah ratusan. Dan semua sama dengan mereka. Mengharamkan wayang juga, mengharamkan musik juga, mengharamkan maulidan juga, mengharamkan tahlilan juga. Dan mengharamkan berbagai gerakan-gerakan intimasi sosial masyarakat. Mereka intinya adalah ingin menyamakan antara kita dengan mereka. Kalau yang berbeda mereka kafirkan. Selesai. Konsep mereka sesederhana itu. Apakah paham seperti ini yang akan kita jalankan? Itulah mengapa saya mengatakan virus hari ini di negara kita ini hanya ada dua itu. Faham Wahabi Salafi dan faham pengusung khilafah. Ini dua virusnya. Enggak ada lagi. Kalau soal cebong kampret, buzzer RP dan kadrun, ini persoalan-persoalan konsumsi politik hari ini. Nanti akan selesai dengan sendirinya ketika mereka disadarkan oleh peradaban manusia. Tapi kalau soal ideologi, seperti yang hari ini berkembang, salafisme, wahabisme, dan khilafahisme, ini memang selalu bergulir berabad-abad. Proses-proses hakimiyah, takfir dan sebagainya, ini sudah berlangsung sejak pasca wafatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa ya pengkafir-kafiran ini sudah terjadi ketika agama sudah menjadi satu dengan bumbu-bumbu politik. Sayyidina Utsman ibnu Affan itu dulu dibunuh sebelum dikafirkan. Silakan baca Tarikhul Khulafa, Tarikh At-Tabari, silakan baca. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, sebelumnya juga mengkafir-kafirkan. Yang dikafirkan ini dua orang yang menjadi ring satunya Kanjeng Nabi. Coba bayangin. Dua orang yang memang dibangga-banggakan oleh Nabi. Kalau kalian ingin mencium bau surga, ciumlah baunya Utsman. Ini Nabi. Kalau kalian ingin mengenal ilmu, pintunya ilmu itu loh, Ali. Ini Nabi Muhammad. Tapi dibunuh dengan gampangnya oleh mereka. Setelah sebelumnya dikafirkan dulu. Proses pengkafiran lebih dulu, ini adalah proses awal sebelum mereka ingin membinasakan manusia yang lain. Bukan hanya yang berbeda agama, tapi juga yang seagama. Zaman itu, zaman pembunuhan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, belum ada cabang-cabang Islam, belum ada firqah-firqah, belum ada aliran-aliran dan mazhab, masih menjadi satu entitas, masih menjadi single entity waktu itu. Tapi proses takfir ini sudah terjadi. Jadi kalau hari ini ada kelompok yang bernama Salafi Wahabi berusaha mengkafir-kafirkan, ini adalah genealogi dan gestur dari kelompok-kelompok yang betul-betul pada akhirnya menjadi enklav sendiri di Madinah yang bernama kelompok Khawarij. Saya tidak ragu mengatakan ini. Karena kelompok Khawarij inilah yang akhirnya gemar mengkafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Abdurrahman bin Muljam, hafiz Quran 30 juz, berteriak takbir sebelum memenggal Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Dan ini menjadi perilaku umat, menjadi perilaku sebagian umat hari ini. Yang berusaha meracuni kita supaya kita membenci orang yang tidak seagama maupun membenci orang seagama yang berbeda tafsir dengan mereka. Ini adalah perilaku yang sudah terjadi sejak mereka ingin memerdekakan Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan ini supaya kita paham gitu loh. Bahwa Wahabi, Salafi Wahabi, ini Salafi ini kan mereka pinter, sebenarnya mereka ini kelompok Wahabi. Mereka menggunakan kata Salafi karena Nahdien kita ini sudah akrab dengan kata-kata Salaf. Pesantren saya dulu namanya Pondok Pesantren Salaf. Mereka memanfaatkan friendly, familiar kita dengan kata Salaf ini lalu mereka mengubahnya menjadi kelompok Salafi. Sebenarnya Wahabi. Ijtihad yang dipakai oleh mereka ya ijtihadnya kelompok Wahabi. Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin dan sebagainya. Sama Albani. Semuanya produk-produk dari Arab Saudi. Dan hari ini Arab Saudi sudah menyesali ajaran-ajaran itu. Kita baca di media hari ini. Semua aturan-aturan di Saudi yang dulu dianggap ajaran yang paling benar, yang menurut salafus soleh ini mengakar kepada salafus soleh, itu sekarang dirubah semua kok. Dan ini sama seperti ideologi-ideologi lain. Komunisme dulu itu menjadi agama di Uni Soviet. Setelah Glasnost dan Perestroika,
orang Soviet akhirnya meninggalkan ideologi komunisme. Akhirnya apa? Yang jauh lebih komunis dari komunis hari ini adalah Cina dan Korea Utara. Korea Utaranya Saudi dalam hal Wahabisme hari ini Indonesia. Itu loh, ideologi itu memang seperti itu. Ketika kepalanya sudah tumbang, ekornya itu melibas kemana-mana. Dan mereka ekor ini merasa lebih kepala daripada kepalanya yang dulu. Dan hari ini betul-betul menggejala itu. Saya tidak segan-segan mengatakan ini, karena apa? Karena Saudi sudah berubah. Muhammad bin Salman sudah menyadari kekeliruannya. Ini minyak saya habis 1 abad lagi. Akhirnya dia mencanangkan 2030 kita harus berbenah, kalau minyak saya habis kita harus mengandalkan pariwisata. Karena tidak punya sumber daya alam lainnya selain minyak. Akhirnya apa? Atas nama peradaban dia mengubah semuanya. Ini loh peradaban manusia. Ini 2 virus ini yang harus kita gelorakan, kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang ingin memecah belah kita. Kalau ingin menguasai Indonesia, tumbangkan NU dan Muhammadiyah, selesai. Tumbangkan Pancasila, selesai. Mereka akan menguasai kita dan hingga akhirnya apa? Kita betul-betul terlibat konflik sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Somalia, di Nigeria, di Libya, di Sudan, Republik Afrika Tengah, di Suriah, di Pakistan, di Jammu, Kashmir, Thailand Selatan, Filipina, dan banyak sekali negara-negara lain. Ini yang harus kita pahami hari ini. Semua gerakan-gerakan politik berbasis kekerasan pasti menunggangi agama. Karena apa? Dengan agama manusia gampang sekali dibodohi. Gampang sekali dihipnotis. Karena agama itu punya 3 konsep. Ini yang harus saya jelaskan. Semua agama punya konsep kemartiran. Orang yang mati berjuang untuk agamanya langsung masuk surga. Ini bukan hanya Islam yang punya. Kristen juga punya, Hindu juga punya, Buddha juga punya, Konghucu juga punya. Konsep kemartiran ini yang menarik dari kelompok-kelompok politik berbasis kekerasan ini. Yang kedua adalah dogma. Percaya nggak percaya, harus percaya. Semua agama punya ini. Yang ketiga adalah messianic belief. Kepercayaan nanti di akhir zaman hanya agama saya yang berkuasa. Islam punya keyakinan ini lewat Imam Mahdi. Kristen juga punya keyakinan ini seperti Mesias dan sebagainya. Hindu juga punya, Buddha juga punya. Apa Indonesia hari ini? Indonesia tidak melewati proses islamisasi melalui peperangan. Mereka melewati akulturasi budaya. Lewat gerakan-gerakan tasawuf, para kiai, para ulama mengislamkan kita. Lalu apa yang terjadi di sini? Islamnya awet, bos. Awet sekali sampai hari ini. Tapi kemudian apa? Datang gelombang kedua dari orang yang berusaha mengubah ketentraman dan kedamaian itu. Yang bernama Salafi Wahabi. Yang baru dibentuk pada abad ke-18. Dan hari ini menjajakan diri ke kita. Seolah-olah inilah paling benar. Inilah klaim kebenaran. Lalu mereka memurtad-murtadkan dan mengkafir-kafirkan orang lain. Mau jadi apa bangsa kita kalau dikuasai mereka? Ini yang harus kita gugah hari ini kepada seluruh bangsa Indonesia. Bahwa kita sudah nyaman dengan pemikiran-pemikiran dan tafsir-tafsir kita hari ini. Kalau ingin menyamakan seluruh manusia di Indonesia ini nggak bakal bisa. Karena Allah sudah sengaja membuat manusia ini berbeda-beda. Hadis mengatakan 73 firqah dalam Islam itu nanti akan terbentuk. 72 diantaranya adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Hanya 1 yang akan menjadi penghuni surga. Ini kata hadis. Hanya 1 itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi persoalannya adalah semuanya mengaku itu. Bahkan orang Salafi Wahabi adalah orang yang mengaku bagian dari 1 itu. Yang lain 72 itu. Coba. Ini kan enak banget melakukan klaim kebenaran itu. Kalau mereka mau dakwah, berdakwahlah tentang Islam, tentang kesejukan Islam, bukan justru mengkafir-kafirkan. Kalau mereka hanya menggugat saudara-saudaranya sendiri, itu namanya bukan berdakwah, mereka berarti ingin memecah belah. Gitu loh. Saya sering dikatakan hari ini, saya dianggap memecah belah bang. Gini, memecah belah itu mereka. Karena mereka apa? Sibuk mengkafirkan saudara Islamnya sendiri. Itu yang namanya memecah belah. Kalau mau berdakwah, perkenalkan Islam kepada pemeluk agama lain.
perkenalkan kepada orang-orang yang masih belum punya pemikiran tauhid dan berkeimanan Islam, sehingga apa? Mereka betul-betul mengenal Islam dalam kemanusiaan dan kedamaian. Bukan justru sibuk mengkafir-kafirkan. Mengislamkan satu orang itu berat sekali. Ini yang orang Islam yang sudah Islam sejak lahir mau dikafir-kafirkan. Kan kebalik namanya. Jadi begitu ya kira-kira. Karena saya mohon maaf, saya ada acara lain setelah ini. Saya harus memberi materi di salah satu kampus. Jadi mohon maaf apabila saya tidak bisa sedikit panjang lebar tentang ini. Pada intinya adalah kita harus tetap berpegang teguh kepada tafsir-tafsir dan keimanan Islam. Terutama tafsir-tafsir yang menganjurkan kita harus mengenal kemanusiaan dulu sebelum mengenal keimanannya. Karena kalau mengenal keimanan dulu akhirnya kita betul-betul menjadi orang-orang yang mengkafirkan orang lain. Kita harus bisa memahami bahwa manusia antara satu yang lain ini tidak mustahil akan berbeda. Karena ini adalah sunnatullah. Ini betul-betul kehendak Allah bahwa kita berbeda-beda baik dalam tafsir maupun dalam hal-hal yang bersifat dohir maupun dalam pemikiran dan sebagainya. Tapi Allah meminta kita untuk lita'arofu. Kita harus saling berinteraksi, saling mengenal dalam segala perbedaan itu. Itu yang penting. Kita harus tetap memegang tauhid dan keimanan Islam. Dan intinya adalah jangan terlalu gampang mengkafir-kafirkan orang lain karena kita juga tidak tahu. Karena apa? Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad, biarlah Allah yang menentukan apakah kita akan masuk ke sorga atau masuk ke neraka. Jangan kemudian kita menjadi penghakim seolah-olah saya pasti masuk sorga karena kalian berbeda pasti masuk neraka. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang Khawarij yang hari ini betul-betul disuarakan kepada umat Islam di seluruh dunia dan wabil khusus kepada orang Islam di Indonesia. Marilah kita tetap mengikuti sanad-sanad keilmuan kita dari para ulama, dari pemikir-pemikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita meyakini bahwa ajaran-ajaran beliau ini justru bersanad langsung kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya yang fakir ilmu dan bisa menjadi maslahat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.